Prediksi Sintayong tepat, Manchester City juaranya. Pengakuan mengejutkan media Korsel untuk Sintayong di Indonesia. Momen Chef Ciamik Maarten Paes kembali tuai pujian. Kabar baik, Rafael Struijk sukses bawa Ado Den Haag U21 promosi ke kasta tertinggi. Nyimak beritanya sambil ngopi guys, dan biasakan nonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Prediksi Sintayong sangat tepat, Manchester City berhasil juara Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebelumnya, Sintayong antusias, dan meyakini bahwa Manchester City akan keluar sebagai juaranya. Manchester City keluar sebagai juara Premier League 2023/2024 usai mengandaskan West Ham dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-38 yang digelar di Etihad Stadium, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Phil Foden menjadi pahlawan kemenangan Manchester City, dengan memborong 2 gol dan 1 assist untuk gol Rodri. West Ham sempat memperkecil ketinggalan berkat gol salto Mohamed Kudus. Berkat hasil ini, Manchester City sukses mengakhiri musim dengan duduk di singgasana juara berkat perolehan poin 91. City unggul 2 angka dari Arsenal yang di saat bersamaan mengalahkan Everton 2-1. Hasil ini juga sudah diyakini pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Dirinya dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa Manchester City yang akan menjadi juara Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Ya, saya yakin Manchester City yang juara, tegas Sintayong. Manchester City merupakan kampiun Liga Inggris di 3 edisi terakhir Liga Inggris. Di sisi lain, Sintayong juga meyakini bahwa sepak bola di Indonesia semakin berkembang serta memiliki banyak penggemar. Saya merasa fans sepak bola di Indonesia sangat banyak, pastinya timnas akan lebih baik dan semakin berkembang. Jadi mohon dukungan dari fans sepak bola Indonesia, semoga sepak bola selalu maju, ujarnya. Siap-siap guys, ada 3 pertandingan Timnas Indonesia dalam waktu 10 hari. Jangan salah guys, dicatat jadwalnya jangan sampai ketinggalan, karena menyaksikan pertandingan dengan tayangan ulang itu, kurang ada gregetnya kalau kata Kang Yayan mah. Rinciannya adalah, 1 laga uji coba internasional dan 2 laga penentuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di kandang sendiri. Pertandingan pertama Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania. Duel ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Timnas Tanzania saat ini berposisi ke-119 dengan poin 1159.81, sementara, per ranking FIFA pada tanggal 4 April tahun 2024, Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-134 alias masih di bawah Tanzania. Untuk duel ini, bisa kita saksikan di Indosiar dan video, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada kabar baik juga nih guys. Laga Indonesia vs Tanzania ini akan terbuka untuk umum, kabar ini diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Uji coba Timnas Indonesia kontra Tanzania terbuka untuk umum, ujar Sumarji. PSSI akan melakukan penjualan tiket, untuk harga tiketnya bakal diumumkan dalam waktu dekat, Stadion Madia hanya berkapasitas 9.170 penonton. Selain itu, Sumarji memastikan bahwa uji coba Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania tidak mempengaruhi poin dan ranking FIFA. Jadi, apapun hasil menghadapi Tanzania, termasuk jika Timnas Indonesia meraih kemenangan, skuad Garuda tidak akan mendapatkan poin dan ranking FIFA juga tidak berubah. Uji coba melawan Tanzania tidak masuk perhitungan poin FIFA.
Itu hanya untuk uji coba persiapan menghadapi Irak dan Filipina, ungkap Sumardi. Uji coba melawan Tanzania ini bakal jadi persiapan penting pasukan Shin Tae-yong sebelum laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai lawan Tanzania, timnas Indonesia bakal jumpa Irak, pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, timnas Indonesia jalani laga penentuan lawan Filipina. Laga tersebut bakal digelar di stadion yang sama pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu kemenangan sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan satu kemenangan itu, skuad Garuda tak akan tergusur dan secara otomatis akan melaju ke putaran ketiga. Untukmu Garudaku, terus terbang setinggi-tingginya. Dulu masuk ke Piala Dunia hanya sebuah angan-angan belaka, namun sekarang sudah menjadi sebuah harapan untuk pencinta sepak bola tanah air. Maju terus Garudaku. Kata-kata hari ini, untuk Garuda Guys. Kabar baik, Rafael Struijk sukses bawa Ado Den Haag U21 promosi ke kasta tertinggi. Ado Den Haag U21 sukses promosi ke kasta tertinggi, Divisi 1, dalam Liga Pemain Muda Usia di bawah 21 tahun. Laga lanjutan U21 Divisi 2 Spring mempertemukan Ado dengan Sekiren Fin U21 pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Pada pertandingan ini Struijk langsung turun sejak menit pertama dan menempati posisi sebagai winger. Gol satu-satunya dicetak oleh Enoch George sekaligus memastikan Ado mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Kemenangan ini membawa Ado akhirnya promosi ke kasta tertinggi. Sebelumnya, mereka harus degradasi dan bermain di kasta kedua selama 6 bulan. Rafael Struijk memang belum mendapatkan menit reguler bersama tim Ado Senior, dia tercatat baru tampil dalam 3 laga di Keken Kampiun Divisi 2023/2024. Namun, dia sukses mendapatkan kepercayaan penuh bersama tim muda Ado. Struijk sendiri memang sudah mendapatkan promosi ke tim senior. Pada U21 Divisi 2 Spring 2023/2024, dia bermain dalam 3 laga dan sukses menyumbangkan 2 gol. Selanjutnya, pada U21 Divisi 1 FAL 2023/2024, pemain kelahiran Leidschendam ini cukup tajam dengan meraih 3 gol dari 3 pertandingan. Kata-kata untuk Rafael hari ini, "Manyala terus abangku. Kami tunggu aksimu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan mengejutkan media Korsel untuk Shin Tae-yong di Indonesia. Magis Shin Tae-yong sukses membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil melewati fase grup Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, dia membawa timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia hampir lolos ke Olimpiade 2024. Penampilan Garuda Muda cukup heroik meski faktor kelelahan setelah melawan tim kuat tidak bisa dihindarkan. Namun, dengan masa kerja Shin yang akan diperpanjang hingga 2027 bukan hal yang mustahil, beberapa misi mustahil bisa dijangkau oleh Indonesia. Media asal Korea, Sisain, ikut memberikan sorotan terkait kerja Shin Tae-yong saat ini. Mereka menilai bahwa Piala Asia U23 2024 lalu jadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia berada di level yang berbeda. Saat kalah melawan Qatar di laga perdana, Shin terus memberikan motivasi kepada pemainnya dan menilai bahwa mereka tidak kalah secara kualitas. Hasilnya, mereka bisa melangkah jauh bahkan meninggalkan Qatar hingga menembus perebutan juara ketiga. Piala Asia U23 merupakan puncak dari teater Shin Tae-yong. Ketika mereka kalah dari tuan rumah Qatar pada pertandingan grup pertama mereka setelah sebuah keputusan yang aneh. Kata-kata sang pelatih mengirimkan pesan kepada para pemainnya bahwa mereka tidak kalah karena mereka tidak cukup baik. Indonesia kemudian mengalahkan Australia dan Yordania untuk mencapai babak perempat final, bunyi laporan Sisain.
Masih dari sumber yang sama, kecerdasan dan keberanian pelatih kelahiran Yongdeok ini jadi faktor krusial. Garuda Muda menyandang status tim dengan rataan umur termuda kedua di Piala Asia U23 2024 lalu. Kondisi ini jadi bukti bahwa pemain muda Indonesia memiliki kapasitas yang baik untuk berlaga di turnamen tersebut. Shin Tae-yong telah menangani Indonesia selama lebih dari 4 tahun dan telah melakukan pembangunan kembali secara drastis. Dia telah mengubah tim A menjadi skuad muda dengan penekanan kuat pada pemain di bawah usia 23 tahun, lanjutnya. Setelah semua yang dilakukan Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun ini sudah layak disetarakan dengan Gus Hiding. Hiding jadi sosok yang membawa perubahan besar di timnas Korea Selatan. Sama seperti Shin, dia juga melakukan perombakan yang masif di Taeguk Warriors sebelum akhirnya mereka mendapatkan sorotan positif hingga saat ini. Inti dari skuad yang mencapai babak 16 besar di Piala Asia pada bulan Januari lalu juga terdiri dari pemain U23. Seperti halnya Gus Hiding saat menangani Korea Selatan, ia telah menyusun ulang skuadnya, dengan para pemain yang dapat dengan cepat menyerap dan mengikuti gaya kepelatihannya, tutup media tersebut. Momen save ciamik Maarten Paes kembali tuai pujian. Calon kiper timnas Indonesia Maarten Paes melakukan save ciamik saat klub yang diperkuatnya FC Dallas melawan Houston Dynamo di Major Soccer League (MLS) Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Pertandingan pekan ke-14 itu berakhir sama kuat dengan skor 1-1. Houston Dynamo unggul lebih dulu lewat gol Amin Basi pada menit ke-45+6. FC Dallas menyamakan kedudukan pada menit ke-69 melalui gol Peter Musa. Maarten Paes tampil sebagai starter pada laga tersebut. Ia pun tampil penuh sepanjang pertandingan. Bahkan Maarten Paes menampilkan aksi ciamik, kiper 26 tahun itu melakukan aksi penyelamatan yang epik. Paes mampu memblok bola Hector Herrera saat berhadapan 1 lawan 1 dengannya, bola bloknya lalu mental dan kembali jatuh ke kaki Hector Herrera. Paes pun dengan cekatan langsung memblok bola sepakan Herrera yang akhirnya hanya menghasilkan tendangan pojok. FC Dallas dalam unggahan Instagram pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 memuji penampilan cemerlang sang kiper. "Kelas," tulis FC Dallas. Sementara itu, Maarten Paes adalah pemain yang ditunggu-tunggu untuk membela timnas Indonesia. Sampai sekarang, saya dan mungkin para pencinta bola tanah air masih berharap Paes bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol perdana Jordi Amat bawa JDT raih kemenangan di Super League MSL 2024. Johor Darul Takzim JDT sukses memetik kemenangan pada matchday kedua Malaysia Super League MSL 2024 dengan mengalahkan Negeri 9-3-1 di Stadion Sultan Ibrahim, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Pada laga ini, Jordi Amat dipercaya menjadi starter oleh pelatih anyar JDT, Hector Bidoglio. Selain itu, bek timnas Indonesia tersebut juga dipercaya memakai ban kapten tim. Jordi Amat tampil tak tergantikan hingga laga berakhir. Sebelum MSL 2024 bergulir, Bidoglio bersama Amat menerima trofi terlebih dahulu bersama JDT. Keduanya membantu JDT meraih piala sumbangsi setelah menang walkover WO 3-0 atas Selangor FC pada pekan lalu. Bek timnas Indonesia tersebut sukses menjawab kepercayaan sang pelatih. Performanya sepanjang pertandingan sangat impresif. Jordi Amat melengkapi kontribusinya dengan menyumbang gol perdana pada musim ini. 1 gol dicetak bek 31 tahun di laga ini ketika tandukannya menyambut umpan sundulan Matu Davis menjebol gawang Negeri 9 di menit ke-71. Gol Amat itu melengkapi kemenangan JDT setelah sebelumnya Bergson da Silva mencetak brace pada menit ke-12 dan 17. Sedangkan satu-satunya gol Negeri 9 dilesakkan Hein Hetet Aung di menit ke-28.